Kali ini kita akan belajar tentang prosedur dalam bahasa C++. Prosedur itu ciri-cirinya ada void di depan nama prosedurnya. Yaitu nama prosedurnya adalah cetak 5 kali. Dan harus ada kurung buka dan kurung tutupnya ini ya untuk menerima parameter input. Parameternya itu mesti hanya input. Ya kalau ada parameter output lucu juga sih, tapi masalah parameter output nanti. Sekarang kita hanya pass by value, maka ini isinya adalah parameter. Apakah parameter ini boleh tidak ada? Boleh. Jadi nggak apa-apa nggak ada, tapi nanti kita contohkan. Sekarang parameternya bernama S, tipenya adalah string. Jangan Anda pikir ini adalah pointer ya, yang penting cara bintangnya adalah string, gitu aja lah Anda pikirnya ya. S ini adalah string, kemudian for in i sama 0 i kurang 5 i plus plus ini dicetak S ini sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka prosedur untuk mencetak string 5 kali. Initial state atau kondisi awalnya adalah sembarang, final state-nya tercetak ucapan selamat sebanyak 5 kali. Ini fungsi utamanya. A diciptakan variabel A yang berupa string itu isinya belajar C++. Mandiri dan online. Wah, kemudian dicetak 5 kali A ini. Dipanggil fungsi ini cetak 5 kali A dikirimkan ke fungsi cetak 5 kali diterima oleh S. Nah, maka S ini dicetak. Ini kok hello world ini selesai. Selesai gitu ya. Kita run. Lima kali ya tercetak. Belajar C++ mandiri dan online sebanyak 5 kali tercetak. Oke, jadi Anda sudah tahu bahwa ini bisa dikirim ke sana. Dan sama dengan pass by value di fungsi, tentunya S ini adalah lokal, tidak bisa diakses di main. Begitu juga dengan A adalah lokal, tidak bisa diakses di cetak 5 kali. Nggak perlu dibuktikan ya, nanti Anda coba sendiri, Anda buktikan. Kemudian kalau nggak pakai parameter bisa nggak? Walah, sangat bisa. Ini berarti dipindah ke atas. Nah, dipindah ke sini. Sangat bisa ya. Namanya S. Ini tanpa parameter. Nah, begini. Coba kita run. Jadi boleh tanpa parameter. Tapi kan judulnya pass by value. Ya, harusnya ada parameternya. Ya. Oke, kemudian kalau dia pass by value yang kedua, ini. Selamat Anda mendapat nilai-nilai. Nah, ini A. Sama dengan 100, selamat A. Ini A. Prosedur untuk mencetak string 5 kali. Kok string 5 kali? String selamat. String selamat. Nah, initial state-nya atau kondisi awalnya sembarang, final-nya tercetak ucapan selamat. Nah, kalau nilainya itu A adalah 100, selamat A, maka selamat ini dipanggil A ini adalah parameter aktual, dikirimkan ke parameter formal yang bernama nilai, maka nilai ini dicetak. Selamat Anda mendapat nilai 100, gitu ya. Kita run. Ya, jadi selamat Anda mendapat nilai 100. Keren. Mudah ya, itu adalah prosedur.
atau di dalam bahasa C++ tipe kembaliannya void. Jadi nggak ada returnan karena memang tipe kembaliannya adalah void atau nggak perlu mengembalikan nilai apapun. Oke, demikian. Oh ya, parameter ini boleh 2, 3, 4, 5, dikasih koma-koma aja ya. Yang penting adalah semuanya ini parameternya parameter input. Terima kasih. Semoga paham. Silahkan latihan dengan contoh soal sendiri. Ya, materi kita saat ini adalah pass by reference. Pass by reference itu bisa diaplikasikan di fungsi maupun prosedur. Ini contohnya ada di fungsi. Fungsi. Prosedur. Prosedur ini prosedur untuk merubah dua nilai, menukarkan dua nilai ya. Dahulunya A itu misalnya isinya 5 dan B isinya 10, maka setelah dipertukarkan A menjadi 10 dan B menjadi 5. Nah, ini contohnya. Di A itu dimasukkan ke tem dulu, baru A sama dengan B, baru B sama dengan tem. Nggak bisa langsung A sama dengan B, B sama dengan A, karena nilai A sudah hilang. Supaya nilai A itu tidak hilang, maka harus disimpan di dalam tem. Baru B-nya itu diisi dengan tem. Nah, kemudian ini adalah fungsi mainnya, kita panggil aja swap X, Y, maka nilai X, Y, dan Y ini sudah berubah ya. Kita contoh coba run. Nah, misalnya nilai yang kita masukkan itu 10 dan 20. Maka nanti akan terbalik. Ini X-nya kan 10, Y-nya 20. Begitu kita enter, nah maka nilainya terbalik menjadi X, X-nya 20, Y-nya 10. Jadi udah terbalik ya. Itu adalah contoh pass by reference. Jadi kita tuh tidak pernah mengubah X dan Y di sini, di program ini. Mana ada X, Y-nya dirubah. Kenapa dia bisa berubah? Karena sebenarnya X itu dikirimkan ke fungsi swap diterima oleh A. Karena A itu tipenya adalah reference to integer, maka integernya siapa? Ya X. Maka A itu sebenarnya adalah alias daripada X. Dia punya dua nama ya. Namanya X itu kalau di fungsi main dan namanya A itu kalau di fungsi swap. Maka begitu A ini berubah nilainya, maka X juga ikut berubah karena dia hanya nama yang berbeda padahal barangnya sama. Nah, coba lihat kalau ini dan-nya kita hilangin. Nah, ini coba kalau kita hilangin. Ya. Kemudian kita eksekusi. Wah, ini dieksekusi. Nah, kalau kita eksekusi, masukkan 10 dan masukkan 20. Tetap 10, 20 tidak berubah ya. Karena yang berubah adalah A dan B-nya, bukan X dan Y-nya. Yang berubah adalah A dan B-nya itu terbalik nih. A dan B-nya itu benar-benar sudah terbalik, cuman X dan Y tidak ikut berubah. Kenapa X dan Y tidak ikut berubah? Karena hanya dikirimkan by value, nilainya yang dikirimkan. Kalau nilainya 10, maka di sini A juga 10. Yang dirubah adalah A dan B, X tidak berubah. Tapi kalau ada reference di sini, maka kalau A dirubah, X ikut berubah. Kalau B dirubah, maka Y ikut berubah. Kenapa ikut-ikutan? Karena reference itu artinya adalah aliasnya atau nama lain. Y itu mempunyai nama B kalau di fungsi swap, dan X mempunyai nama A kalau di fungsi swap. Oke, saya kira demikian tentang parameter. Tentang materi fungsi atau pass by reference atau prosedur yang kebetulan dicontohnya di sini adalah fungsi atau prosedur swap. Demikian, terima kasih. Semoga Anda paham dan bisa latihan dengan soal-soal.